لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak sekalian, serta ibu-ibu, ikhwah dan akhwat jamaah Isya dan salat tarawih Masjid An-Nur rahimakumullah jami'an wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal saleh khas di bulan Ramadan, yaitu berkumpul-kumpul di masjid setelah salat Isya, kita ta'lim dan menjalankan ibadah tarawih sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu dzalik." Umur umatku itu berkisaran antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara mereka yang melewati batasan itu. Artinya, kalau dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, umur kita ini tidak ada apa-apanya, ya mas sekalian. Tidak ada apa-apanya. Di antara mereka ada yang berumur ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kita ketahui Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya saja selama 950 tahun. Maka umur 60 dan 70 tahun tidaklah mampu untuk menyamai apalagi mengungguli amalan-amalan mereka. Jelas mustahil. Bahkan salah seorang tabi'in, Imam Hasan Al-Bisri rahimahullah, beliau mengatakan, "Ya ibna Adam, innama antal ayyam, wa idza dhahaba ba'duk, dhahaba ba'duk." Wahai manusia, sungguhnya kalian ini adalah merupakan kumpulan-kumpulan hari-hari yang pendek. Kalau sudah lewat satu hari, berarti lewat pula bahagian daripada dirimu. Mungkin kalau kita gambarkan, ya, tubuh kita ini satu hari mungkin satu potong kecil. Satu hari lewat atau satu tahun lewat, hilang bagian kiri. Satu tahun lagi hilang. Terus sampai akhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah habis masa kontraknya. Hari-hari itu sudah tidak kita miliki lagi. Jamaah sekalian, lalu dengan umur yang pendek seperti itu, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita duduk termenung menunggu ajal menjemput kita, menghabiskan sisa-sisa umur kita? Atau mungkin kita membangun jaringan bisnis yang lebih kuat, karena kita akan diwafatkan, umur kita tinggal singkat? Atau kita mungkin akan membangun rumah kita semegah mungkin, karena waktu tinggal sedikit, rumah kita masih biasa-biasa saja? Tentu tidak, jemaah sekalian. Tentu yang akan kita lakukan adalah membuat persiapan-persiapan akan datangnya kematian, akan habisnya umur kita itu, ketika kita sudah mengetahui bahwa umur kita bukan lagi umur yang panjang. Walaupun mungkin usia kita sekarang baru 20 tahun, tapi kalau 60-70 tahun dikurangi misalnya, anggaplah 20 tahun, usia kita 70 tahun dikurangi 20 tahun, tinggal 50 tahun. 10 tahun yang akan datang tinggal 40 tahun dan seterusnya. Apalagi kalau umur kita sekarang ini sudah 50 tahun ke atas. Maka kita harus berpikir, apa yang harus kita lakukan sekarang dengan umur yang sudah semakin sedikit tersebut. Ya mas sekalian rahimakumullah jami'an, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di malam hari ini terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan umur yang makin hari makin berkurang itu. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas din kita.
kualitas keislaman kita. Ini paling penting ini. Kalau Islam kita, din kita berkualitas di hadapan Allah, maka walaupun umur kita sisa pendek, tapi percepatan pahala itu akan berputar dengan kencang. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dan ini riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhifin." Apabila berkualitas baik keislaman seseorang, maka setiap amal kebaikan yang dia lakukan akan dicatat untuknya 1 kelipatannya 10. Kita beramal 1, 10 kali lipat nilainya, sampai 700 kali lipat. Bahkan sangat luar biasa komentar Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali tentang hadis ini. Beliau mengatakan kelipatan 10 hingga 700 kali lipat itu adalah kelipatan yang biasa saja, selalu seperti itu. Tapi kelipatan yang lebih daripada itu tidak akan didapat kecuali melalui kualitas keislaman kita. Jamaah sekalian rahimakumullah jami'an. Lalu kualitas keislaman kita itu ditunjukkan atau tanda-tandanya apa? Alhamdulillah Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita kualitas seorang muslim itu ada di mana. Beliau bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Termasuk di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Lalu perkara yang sia-sia itu apa? Apa duduk-duduk di pinggir jalan, atau minum kopi di warung kopi dengan waktu yang lama? Ya mungkin saja, bisa saja itu. Tapi kata para ulama bahwa termasuk hal yang sia-sia itu ada 4 kategorinya paling tidak. Yang pertama, dia adalah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu sia-sia. Jelas kalau kita berbuat yang haram, tidak ada manfaatnya di dunia ini, mungkin akan jadi penyakit, di akhirat akan menjadi sebab kita diazab oleh Allah SWT. Sia-sia. Yang kedua adalah perkara yang makruh. Makruh juga sia-sia. Karena makruh dari kata karoha, yakrahu artinya sesuatu yang dibenci, dibenci oleh syariat. Artinya kalau kita tinggalkan kita menjadi mulia, kalau kita kerjakan sia-sia karena dikerjakan tidak, walaupun tidak sampai pada tingkat dosa. Kalau makruhnya makruh tanzih, kalau makruhnya makruh tahrim, ya hampir sampai pada dosa. Anggaplah makruh tanzih, makruh yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Maka kalau kita kerjakan sia-sia, tidak ada pahalanya. Kalau kita tinggalkan tentu lebih bagus. Tapi kalau kita kerjakan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, orang contohkan misalnya perkara makruh itu merokok. Merokok itu kan tidak haram, dia cuma makruh saja. Tidak apa-apa aja makruh. Lalu apa manfaatnya? Padahal tanda kebaikan seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Lalu merokok manfaatnya apa? Kalau merokok itu dianggap hanya makruh, apakah mendatangkan manfaat? Maka kalau tidak, berarti sia-sia. Minimal sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah perkara syubhat. Termasuk seseorang melakukan kesia-siaan ketika dia terjatuh dalam perkara syubhat. Syubhat itu sedikit lagi haram. Bahkan Nabi SAW mengatakan, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh pada perkara syubhat, maka dia jatuh pada perkara yang diharamkan. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yartafa' fihi. Seperti orang yang menggembalakan gembalaannya di pinggir jurang. Lama-lama nanti dikhawatirkan dia akan jatuh. Mungkin gembalanya, mungkin dia, atau dua-duanya jatuh ke dalam jurang. Jadi orang yang bermain-main dengan syubhat, ini kan masih syubhat, tidak apa-apa, gitu. Jangan, itu berbahaya. Kalau kita kerjakan sia-sia karena hukumnya tidak jelas. Paling tidak kita yang tidak jelas, maka lebih bagus ditinggalkan. Nabi SAW mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribu.
tinggalkan perkara yang meragukanmu dan berpindahlah kepada perkara yang tidak meragukanmu. Syubhat adalah perkara yang sia-sia kalau kita kerjakan. Dan yang keempat, perkara yang sia-sia itu adalah ketika kita berlebih-lebihan pada perkara yang mubah. Mubah boleh, halal dinikmati, tapi kalau berlebih-lebihan maka dia bisa menjadi perkara yang sia-sia bagi kita. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, meningkatkan kualitas keislaman kita dengan meninggalkan perkara yang sia-sia itu akan meningkatkan kualitas dan bobot pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela, mencaci maki sahabat-sahabatku. Nabi SAW sudah mendapatkan wahyu mungkin dari Allah SWT bahwa nanti akan ada orang-orang yang akan mencela sahabatmu. Maka Nabi mengingatkan, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya kalian berinfak mithlu Uhudin dhahaban ma balagha bimuddi ahadihim wala nasifahu. Seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud dan dibandingkan dengan infak mereka satu mud bukan emas, satu mud berupa makanan, ma balagha ahadim, tidak akan bisa melampaui infak mereka. Setengah mud pun tidak. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang membedakan kita dengan mereka? Yang membedakan kita dengan mereka adalah kualitas ketika mereka bersama dengan Nabi SAW. Sahabat yang paling rendah sekalipun tingkatannya dibandingkan dengan orang yang paling tinggi kita, tingkatan kita, derajat kita, maqam kita, tidak akan bisa mengalahkan mereka yang paling rendah. Keberuntungan mereka, kemuliaan mereka terletak pada kebersamaannya dengan Nabi SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada seorang yang lebih mirip perilakunya dengan perilaku sahabat Nabi SAW kecuali Al-Imam Ibnul Mubarak. Dan Imam Ibnul Mubarak itu mengatakan bahwa kami ini dibandingkan dengan para sahabat tidaklah mungkin sama. Bahkan dibandingkan dengan debu yang menempel di hidung mereka saja, kami tidak akan sebanding dengan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Kenapa? Kualitas mereka yang luar biasa. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, meningkatkan kualitas ini harus kita buru. Kalau kita sadar bahwa usia kita sudah banyak yang kita lalui dalam kesia-siaan, maka mari kita buru kualitas kita di hadapan Allah SWT dengan meninggalkan 4 perkara tadi. Yang haram, kemudian yang kedua yang makruh, yang ketiga yang syubhat, dan yang keempat berlebih-lebihan dalam perkara yang dihalalkan. Ya kalau momennya puasa Ramadan ini, ya kalau buka sampai tak lange-lange mungkin ya. Itu juga berlebih-lebihan. Halal buka, makanannya halal, tapi kalau berlebihan dalam jumlah, maka itu juga bisa menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena kita tidak butuh yang seperti itu. Justru nanti kalau tarawih mengantuk. Nah, taib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian hal yang kedua berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan umur kita yang pendek ini adalah melibatkan orang lain untuk ikut andil pahala bagi kita. Melibatkan orang lain, jangki bekerja sendiri. Saya kira kalau antum punya toko, antum yang buka, ya, antum yang jaga, antum yang juali, antum kasirnya juga, nanti ditutup juga, antum yang matikan lampunya, kayaknya hasilnya akan begitu-begitu saja. Seperti penjual sate itu ya, dia tusuk sendiri, dia jual sendiri, dia bakar sendiri, pokoknya mirip seperti itu. Hasilnya ya seperti itu saja. Ya, saya tidak meremehkan penjual sate, mohon maaf, tapi itu satu contoh saja. Dalam beribadah kepada Allah SWT juga jangan mau sendirian, libatkan orang lain untuk ikut andil pahala bagi kita. Caranya bagaimana? Alhamdulillah, kalau kita sudah tarbiyah, sudah ikut ta'lim, sudah senang membaca buku-bukunya para ulama, sudah suka menghafal Quran, menghafal hadis, maka sekarang tinggal berdakwah. Tinggal berdakwah. Ya. Ini banyak ikhwah juga yang Masya Allah sudah takwin ula, takwin sani, tanfidz, bahkan
belum juga berdakwah. Fiqh dakwah sudah tamat 2 kali. Tapi belum juga berdakwah. Masya Allah, bagaimana ini? Ya, jadi Masya Allah. Jadi sangat sayang sekali. Kenapa? Karena kalau kita rajin berdakwah, apalagi dari muda berdakwah, Masya Allah. Ya, saya ingin menyebutkan salah satu contoh ya. Mudah-mudahan contoh yang baik. Bismillah ya. Jadi saya punya grup di WhatsApp itu, ya. Itu namanya grup ukhuwah. Saya sengaja buat itu khusus untuk semua mutarabbi saya yang pernah tarbiyah dengan saya atau yang masih tarbiyah dengan saya. Walaupun tidak semua, tapi Masya Allah jumlahnya kurang lebih sekitar 100 orang. Kalau dihitung-hitung 100 orang minimal kita mentarbiyah orang, kemudian mereka jadi dai sekarang, maka alangkah besarnya pahala yang akan kita terima. Apalagi kalau sampai sekarang kita tetap mutaba'ah, tetap kita berikan informasi, kita berikan kepada mereka informasi ilmu-ilmu syar'i misalnya, dan mereka mengambil manfaat dari itu dan disampaikan, maka inilah merupakan modal yang sangat besar. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, maka baginya pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau umur 60 tahun, 70 tahun kita pakai sendirian beribadah, hasilnya 60-70 tahun itu. Tapi kalau kita sejak mungkin umur 30 tahun atau 20 tahun sudah berdakwah dan kita sudah menghasilkan mutarabbi atau mad'u atau simpatisan yang mau mendengarkan nasihat-nasihat kita, ya, 100-200 tahun, maka itu kelipatannya, ya, kelipatannya. Jadi kalau sendirian kita tidak mau berdakwah 60 tahun, usia kita 60 tahun pahala, ya. Kalau satu orang kita dakwahi berarti 60 tahun kali 2. Kalau 10 orang kita dakwahi dan alhamdulillah menjadi orang soleh, maka 60 tahun kali 10 dan begitu seterusnya. Apa tidak menggiurkan jemaah sekalian? Kita ini cuma mengenal hadis yang mengatakan bahwa la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang karenamu, ya, maka itu lebih baik daripada onta merah. Sementara kita mungkin tidak terlalu tahu berapa sih harganya onta merah itu, atau yang bagaimana itu onta merah, ya. Kita cuma tahu itu sehingga kurang termotivasi karena kita belum paham hadis itu. Tapi kalau kita pakai logika seperti itu tadi, maka alangkah ruginya kalau kita tidak terlibat dalam dakwah. Jamaah sekalian rahimakumullah jami'an. Ini hal yang kedua yang perlu kita perhatikan. Jangan ada di antara kita yang enggan berdakwah. Jangan ada di antara kita yang mengatakan, wah, saya kan tidak bisa berbicara di atas mimbar atau tidak bisa berbicara di hadapan orang. Belajar, Kak, karena ini adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, kalau antum digaji misalnya 100 juta, ada pembukaan lapangan kerja 100 juta 1 bulan, saya kira antum mampu tidak mampu akan mencoba untuk tes, pasti. Nah ini Masya Allah. Cuman ya begitu, kalau urusan akhirat itu loyo. Kalau urusan dunia, ya luar biasa cepat, ya. Biar hujan, biar apa, ya. Masya Allah. Ini sebagian orang, mudah-mudahan di sini tidak, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah jami'an. Ini yang kedua, ya. Mari kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas keislaman kita dan juga bersemangat untuk berdakwah. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan, ya, amalan-amalan yang utama dalam Islam ini. Kita memperhatikan amalan-amalan yang utama dalam Islam ini. Kita perlu ketahui bahwa tidak semua amalan itu sama, ya. Tidak semua amalan itu sama, berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana kita juga tadi di bagian awal kita meningkatkan kualitas keislaman kita, itu manusia juga berbeda-beda keislamannya. Ada baru sampai tingkat Islam, ada baru sampai tingkat, kemudian ada yang sudah sampai tingkat iman, ada yang sudah sampai tingkat ihsan. Berbeda-beda kualitasnya tentunya. Nah, maka jamaah sekalian rahimakumullah, begitu pula amalan-amalan. Dan kaidah penting dalam beramal soleh adalah untuk perkara-perkara perintah
maka kita utamakan yang paling afdol. Yang paling afdol dulu. Kita cari yang mana amalan yang paling afdol. Ini ada sunnah, tapi sunnah yang mana yang paling afdol? Jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi dalam hal larangan juga kita perhatikan, kaidah dalam meninggalkan larangan adalah kita mengutamakan ya larangan-larangan yang besar. Dosa-dosa besar dulu diutamakan. Jangan sampai ada orang yang dosa-dosa kecil jarang dia lakukan, tapi dosa-dosa besar sering. Nah, ini bahaya ini. Utamakan dulu, tinggalkan dosa-dosa besar. Dosa kecil nanti di belakang, karena resikonya tentu lebih dibawa daripada itu. Kalau sudah mampu dosa besar kita tinggalkan, mulai kita mengeksekusi dosa-dosa kecil kita tinggalkan. Begitu kaidahnya jemaah sekalian. Jadi, di antara amalan-amalan itu, saya ingin tunjukkan beberapa saja. Insya Allah kita sudah paham semua, saya cuma mengingatkan. Yang pertama adalah sholat berjamaah. Salat berjamaah ini adalah merupakan salah satu amalan yang utama. Nah, bedanya orang yang salat sendirian dengan orang yang berjamaah itu 27 kali lipat. Orang yang salat di masjid selama 1 tahun sebanding dengan orang yang salat di rumah 27 tahun. Nah, apalagi kalau kita menjaga salat berjamaah, salat isya dan salat subuh, ada pahala khusus, ada keutamaan tersendiri. Nabi SAW bersabda, ya, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisful laila. Siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka dia seperti orang yang sholat setengah malam suntuk. Ya, kita ini biarpun 1 juz tidak sampai di setengah malam, insyaallah. Ya, karena mulainya juga lambat. Ya. Kemudian siapa yang sholat isya dan subuh ada keutamaan tersendiri. Nabi mengatakan man shallal isya fi jama'atin, man shallal isya wal fajr fi jama'atin faka'annama qama laila kullu. Ya. Siapa yang sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka dia seperti orang yang sholat seperti orang yang sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk tentu berat, tapi keutamanya kita bisa dapatkan dengan melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, seandainya Lailatul Qadar itu tiba, kemudian ada orang yang mungkin lemah iman atau lemah fisiknya, apa sakit atau apa, tidak sempat melakukan hal yang lain kecuali dia datang ke masjid sholat isya, kemudian dia datang sholat subuh berjamaah, maka dia sudah dianggap telah melakukan qiyamu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pahalanya orang yang sholat subuh, sholat isya berjamaah itu seperti orang yang sholat semalam suntuk. Maka paling minimal dia bisa dapatkan keutamaan itu dengan datangnya Lailatul Qadar. Maka jangan tinggalkan sholat berjamaah kecuali memang ada uzur yang memang dibolehkan kita meninggalkannya. Yang sekalian rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang afdal adalah mengutamakan atau memperhatikan momen-momen bulan Ramadan ini. Momen bulan Ramadan di dalamnya banyak sekali keutamaan, tapi menu utamanya adalah puasa, kemudian yang kedua salat tarawih, dan yang ketiga adalah menjaga memburu Lailatul Qadar. Puasa jelas, ya. Allah SWT berfirman dalam hadits qudsi, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Tidak disebutkannya jumlah pahala di situ karena salah satu maknanya puasa itu pahalanya tidak terhitung. Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena di dalam puasa itu ada 3 unsur kesabaran sekaligus yang dilakoni oleh orang yang berpuasa selama puasanya benar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Puasa jelas diperintahkan oleh Allah SWT, dia sabar. Kemudian sabar menjauhi larangan Allah. Puasa di dalamnya ada larangan-larangan, kalau dilanggar bisa membatalkan puasa. Yang haram, ya, yang lalu itu tetap haram di saat puasa, ditambah dengan beberapa hal yang tadinya halal tapi ketika kita puasa menjadi haram kalau kita lakukan. Kita sabar itu. Dan itu bagian daripada kesabaran yang luar biasa. Dan bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpuasa jelas haus, lapar, letih, lesu dan sebagainya. Dan kita sabar tidak mau berbuka dalam kondisi seperti itu. Maka orang yang bersabar, ya,
Dan orang-orang yang berpuasa itu adalah orang yang bisa melakoni kesabaran itu ketiga-tiganya sekaligus. Dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan diberikan balasan tanpa batas. Karena kesabaran itu nempel pada puasa, puasa juga harus nempel dengan kesabaran, dua-duanya harus bersatu, akan menghasilkan pahala tanpa batas. Tanpa batas jemaah sekalian. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah salat tarawih. Salat tarawih Nabi SAW mengatakan barang siapa yang salat bersama dengan imamnya hatta yang sharif, sampai imamnya menyelesaikan salatnya, kutiba lahu qiyamul lailah. Dia dicatat seperti orang yang salat semalam suntuk. Jamaah sekalian, berbicara pahala semalam suntuk, kalau kita memperhatikan salat isya, salat tarawih sepanjang tahun, maka kita dianggap seperti orang yang salat terus sepanjang malam. Kalau kita memperhatikan juga salat tarawih kita setiap malam di bulan Ramadan, maka ditambah lagi dengan 30 hari, setahun lebih 30 hari terus menerus salat setiap malamnya, sepanjang malam. Apakah ini tidak luar biasa jemaah sekalian? Kita melakukan amalan yang sedikit, qasir, ringkas, tapi pahalanya luar biasa. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini ada juga Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, sebagaimana kita ketahui semua, nilainya seperti 1000 bulan, 83 atau 84 tahun lebih. Maka kalau kita dapatkan ini setiap tahun, ya 20 tahun saja kita dapatkan, maka sudah luar biasa umur kita. Seakan-akan umur kita panjang dengan adanya Lailatul Qadar itu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di antara amalan-amalan sampai biasa jam berapa biasa? Jam 9 bisa? Ayo. Di antara amalan-amalan yang afdal, yang perlu kita perhatikan untuk meraih pahala dengan umur yang singkat adalah banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Di antaranya zikir adalah la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan kepada Allah, ya Rabb, alimni syai'an ad'uka bihi, adkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepada aku satu kalimat yang aku akan gunakan untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Rabb, kullu ibaduka yaquluna hadha. Ya Allah, semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Setiap muslim pasti mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa ingin yang spesial bagi beliau. Allah kemudian mengingatkan, ya Musa, law anna as-samawati sab' wal arduna sab' law anna as-samawati sab' wa 'amirihinna wal arduna sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin ghairi malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, ketahuilah, seandainya langit yang 7 lapis berserta dengan penghuninya dan bumi yang 7 lapis ditimbang di daun, salah satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah ditimbang di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, masih lebih berat la ilaha illallah itu. Maka jangan sepelekan ucapan la ilaha illallah. Kita tahlilan terus. Mengucapkan la ilaha illallah itu artinya tahlil. Kalimat la ilaha illallah itu tahlil. Tidak usah malam Jumat tahlilan. Terus sepanjang jalan, sepanjang waktu kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa mau direpotkan? Kita juga tahlilan terus, gitu. Dengan cara yang benar tentunya. Jemaah sekalian rahimakumullah jami'an. Kalau mau masuk pasar, jangan lupa juga zikir. Apalagi ya, ada sebagian ikhwan ya yang keluar masuk pasar tiap hari, masya Allah, ya itu kesempatan luar biasa. Kalau mau masuk pasar ada doanya. Siapa yang tahu doanya? Masya Allah. Iya, tafadhal Ustaz. Yang kayak gugup, Masya Allah, masya Allah, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadihil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kalau mau masuk pasar, baca itu. Apa kata Nabi SAW? Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kutiba lahu alfa hasanat wa muhya anhu alfa sayyiat wa rufi'a lahu alfa darajat. Siapa yang mengucapkan zikir tadi itu ketika dia masuk pasar, kemudian ya, dia mengucapkan itu, maka akan dicatat untuknya beribu-ribu kebaikan, dan dihapus darinya beribu-ribu kesalahan, dan diangkat untuknya beribu-ribu derajat. Hadisnya insyaallah sahih. Silakan antum cari di syarah Hisnul Muslim. Ada doa masuk pasar. Nanti akan antum dapatkan ya penjelasannya. Seperti itu. Maka jangan sepelekan zikir ya. Zikir. Jangan melamun ya tentang ya kalau kita di luar rumah melamun tentang keluarga kita, melamun pekerjaan kita. Zikirlah yang banyak. Karena ya kalau berzikir kita akan dibersamai dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Zikir ya, la yazalu lisanaka ratban bi dzikrillah. Nabi SAW mengatakan jangan biarkan ya, hendaklah senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah punya sebuah buku yang berjudul Al-Wabilus Sayyib fi Kalimatit Thayyib. Buku beliau itu mengulas tentang keutamaan-keutamaan zikir, dan beliau menyebutkan ada sekitar 80 keutamaan zikir. Kalau kita dapat satu saja dari 80 itu sudah cukup untuk kita tidak meninggalkan zikir. Apalagi kalau 80-nya kita dapat semua, Masya Allah. Maka zikir adalah ibadah yang sangat mulia dan pahalanya banyak. Kemudian selanjutnya adalah sedekah. Kita bersedekah ya. Bersedekah, apalagi kalau ada momen-momen strategis ya, jangan kita sayang-sayang uang kita, jangan menunggu juga uang kita banyak, karena kita bisa bersedekah dengan uang sedikit ataupun uang banyak. Tapi kalau menunggu uang banyak, belum tentu nanti di saat uang banyak kita mau bersedekah ada kesempatan untuk bersedekah. Nah, maka sedikit atau banyak, karena itu sifat orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang menafkahkan hartanya di saat lapang maupun di saat sempit. Silahkan ya, karena sedekah itu tidak akan mengurangi apa yang kita miliki. Nabi mengatakan mana qasad sadaqati min malin, harta itu tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan menutup perjumpaan kita malam hari ini adalah pernah di zaman Nabi SAW terjadi musim kering yang sangat luar biasa, sehingga sumur penduduk kota Madinah kering semuanya. Tapi anehnya masih ada satu sumur milik Yahudi yang justru airnya berlimpah di kota Madinah itu. Maka para sahabat-sahabat mereka berbondong-bondong datang ke rumah Yahudi itu untuk membeli beli air dari sumur Yahudi itu. Namanya sumur Raumah, Bi'rur Raumah. Sumur Raumah. Dan Yahudi memang dasarnya seperti itu, melihat peluang yang luar biasa, dia jual semahal-mahalnya air itu kepada penduduk Madinah. Itu pun mereka membeli dengan harga yang mahal, masih ngantri panjang untuk mendapatkan air, kan tidak ada air. Maka melihat keadaan yang sulit seperti itu, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang bisa membeli sumur Raumah, baginya surga. Nabi bertawarkan, tampillah para pemburu surga, di antaranya Utsman bin Affan, orang yang memang mampu dan layak untuk membeli sumur itu. Dibelilah sumur itu. Beliau datang kepada Yahudi dan mengatakan, wahai Yahudi, saya mau membeli sumurmu. Yahudi mengatakan, tidak, saya tidak jual sumur saya. Utsman menawarkan, saya akan beli sumurmu dengan harga mahal, bagaimana pendapatmu? Yahudi mengatakan, tidak, saya sudah katakan tidak mau jual sumur saya ini, karena ini mata pencarian saya, kalau saya jual saya dapat dari mana? Kata Yahudi, saya mau beli dengan harga yang paling mahal yang kau tawarkan. Maka berpikir-pikir ya, tidak, saya tidak mau jual, katanya. Kemudian Utsman tidak kehabisan akal, beliau mengatakan, wahai Yahudi, baiklah, kalau kau tidak mau jual seluruhnya sumurmu, saya beli setengah saja, bagaimana? Bagaimana caranya beli setengah sumur saya? Begini caranya,
saya beli sumurmu dengan harga penawaranmu, hari ini milik saya sumur ini, besok milikmu lagi. Besoknya milik saya, besoknya milikmu lagi. Bagaimana? Kata Yahudi, oh, masuk di akal. Saya dapat uang banyak, sumur masih milik saya. Oke, jadi. Dan beliau beli, ya. Saya tidak ingat jumlah nominalnya berapa dinar itu. Yang jelas kalau dinilaikan dengan rupiah, itu sekitar 750 juta rupiah. 750 juta rupiah. Jamaah sekalian rahimah, untuk membeli sumur, ya. Kemudian terjadi kesepakatan, dibayar, dan akhirnya terjadi seperti yang sudah direncanakan. Jadi di hari sumur itu milik Utsman, kaum muslimin dipanggil semua. Wahai kaum muslimin, datang ke sumur Raumah, ambil air secukupnya sampai perbekalan kalian untuk 2 hari. Ambil air perbekalan untuk 2 hari, ya. Mereka ambil semua, ya. Untuk 2 hari mereka ambil air. Besoknya sepi, tidak ada orang beli air. Maka Yahudinya melongo, wah, saya kena tipu ini. Tidak ada orang beli. Sekarang mau pakai apa? Walaupun saya ini masih punya saya sumur hari ini, tapi untuk apa kalau tidak ada yang beli? Akhirnya dia datang lagi kepada Utsman bin Affan. Wahai Utsman, silakan beli semuanya saja sumur saya. Ya. Tidak ada gunanya sama saya. Jadi akhirnya dibeli oleh Utsman semuanya dengan harga yang mahal. Masya Allah. Dan luar biasanya sumur Raumah itu masih ada sampai sekarang. Dan di sekeliling sumur Raumah sekarang ini ditumbuhi pohon-pohon kurma yang begitu banyak, dan kalau panen hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Dan uangnya itu disimpan di bank, rekeningnya atas nama Utsman bin Affan. Antum bisa cek ini. Rekeningnya atas nama Utsman bin Affan dan dikelola oleh pemerintah. Bahkan menurut informasi yang saya dapatkan, sampai bisa dipakai membangun sebuah hotel, dan hasil dari hotel itu biaya untuk membiayai kepentingan dakwah dan dana-dana kemanusiaan. Masih mengalir terus pahala untuk Utsman bin Affan yang beliau lakukan sedekahnya sekitar 1400-an tahun yang lalu. Apa tidak luar biasa jemaah sekalian? Makanya kalau ada proyek-proyek strategis, ada pengeboran sumur untuk pondok-pondok pesantren, kita diminta sumbangsi kita. Jangki loyo-loyo ai penggalangan dana misalnya lagi. Masya Allah, itu luar biasa itu. Tidak akan habis, mungkin kita sudah lupa itu dana yang kita salurkan ke situ, tapi orang masih pakai wudu, para santri masih pakai wudu. Masya Allah, kita tidak tahu sek pesantren itu akan ada sampai berapa ratus tahun ke depan dan masih mengalir terus pahala bagi kita. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, sudah jam 9. Kesimpulannya bahwa untuk memanfaatkan umur yang Allah SWT berikan yang pendek ini, mari kita perhatikan yang pertama tadi adalah meningkatkan kualitas keislaman kita. Yang kedua adalah berusaha untuk mengajak orang lain ikut andil dalam perolehan pahala kita, berdakwah. Kemudian yang ketiga adalah memilih amalan-amalan yang afdal. Satu lagi termasuk adalah kalau antum punya dana, pikir-pikir untuk pergi umrah. Alhamdulillah sekarang sudah dibuka umrah atau haji, karena kita bisa sholat di Masjid Nabawi yang nilai pahalanya, ya, satu rakaat di sana sebanding dengan 1000 rakaat di masjid kita ini. Ya, apalagi kalau di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai 100.000 rakaat perbandingannya. Maka ini pahala yang luar biasa semuanya. Mari kita berpikir apa yang harus kita lakukan dan yang mana yang perlu kita dahulukan dari semua yang kita sudah sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami sampaikan. Kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaihi wa akhiru da'wana bilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.